Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Pasca 100 hari masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program telah berjalan. Salah satunya yang mendapat sorotan besar dari publik adalah makan bergizi gratis. Ada juga sejumlah program yang masih dalam tahap perencanaan. Lalu bagaimana publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam setidaknya 100 hari pertama? Jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Agus Taufik berbincang santai bersama sejumlah warga Jakarta dalam segmen Santap Siang berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melewati 100 hari masa kerja. Sejumlah masyarakat pun menilai positif atas capaian-capaian ataupun program-program yang telah dilakukan. Bahkan survei Indikator Politik Indonesia mencatat lebih dari 79% responden mengaku puas atas sejumlah program-program kerja tersebut. Dan hingga saat ini program Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini masih terus berjalan dan ada sebagian yang tengah dalam pembahasan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak warga Jakarta untuk berbincang-bincang terkait hal tersebut sambil santap siang di Cascade Coffee. Menyuguhkan beragam menu kekinian, Cascade Coffee di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 30 Senen, Jakarta Pusat ini dapat menjadi pilihan Anda untuk bersantai bersama teman dan keluarga. Tempat yang estetik di pusat kota memberikan kenyamanan serta kemudahan tersendiri bagi para pengunjung. Cukup merogoh kocek mulai dari Rp40.000, Anda bisa menikmati sensasi pedas nasi ayam geprek dan mie mama, hingga cemilan singkong Thailand dan mix platter yang bikin nagih. Sementara untuk menu minuman, manisnya butterscotch dan mochaccino serta keunikan warna Blue Legend dan Blue Paradise pastinya menggugah selera dan cocok mewarnai laman media sosial Anda. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama Rihana, Diva, dan Alif di sini. Namun sebelum kita santap siang sambil bincang-bincang, kita simak dulu tayangan berikut ini. 28 Januari 2025 lalu menjadi penanda 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sesuai prediksi, realisasi program makan bergizi gratis menjadi sorotan utama publik, meski baru dijalankan di sejumlah wilayah di tahap pertamanya. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan dalam 100 hari pertama pemerintahan mencapai 79,3%. Itu approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8%. Jadi total ada 79,3% pada waktu 16 hingga 21. Nah, kami juga menemukan mereka yang tidak puas atas kinerja Presiden Prabowo sebagai presiden pada waktu 100 hari pemerintahan beliau. Jadi kita menghitung 100 hari per 20 Oktober 2024. Jadi besok adalah tepat 100 hari. Survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari. Nah, hasilnya ada 16,9% warga negara di Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang menyatakan kurang puas atau tidak puas. Belakangan, Prabowo juga menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Perintah ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran masih akan terus dilanjutkan ke depan. Presiden mengingatkan seluruh instansi bekerja dengan bersih dan berani mengoreksi diri. Dengan tegas, Presiden menyatakan jika ada yang tidak sejalan atau menolak prinsip tersebut, maka akan ditindak dengan tegas. Nah,
Mas, ini 100 hari masa pemerintahan Prabowo Gibran. Ada nggak sih momen-momen yang memorable gitu ataupun yang berkesan selama Presiden Prabowo atau Wapres sendiri ini muncul di publik? Paling berkesan ya, mungkin cuma satu sih menurut saya, mungkin dari harga tiket yang udah turun ya sekarang ya. Kan saya perantau di Jakarta, jadi kayak itu menurut saya ngaruh banget ke kehidupan saya sekarang. Emang biasanya semahal apa sih? Hampir 2 juta lah, tapi semenjak udah beberapa bulan setelah ini udah mulai turun lah sekitar 1,5, 1,4. Kak Alif sendiri? Menurut saya makan gratis, yang dimana ini sebenarnya bisa menggunakan dana sekitar 171 triliun, yang dimana ini diharapkan untuk menambah perekonomian 2% gitu. Dan ini saya menyoroti ini sekali sih di sosial media, di Twitter contohnya, dan juga di TikTok gitu. Dari hasil yang dilihat gitu, misalnya dari sosmed sendiri, gimana sih sejauh ini pendapatnya Kak Alif? Ada beberapa case sebenarnya kalau untuk makan gratis ini, beberapa kali melihat anak-anak tuh udah mulai di berbagai daerah tuh dapat juga, ada juga yang belum dapat. Namun juga kalaupun dapat, mereka kadang ada yang mungkin gizinya seimbang, ada juga yang contohnya misalkan dapat lauk tapi nggak dapat susu tapi mungkin dari lauk-lauknya juga nggak seimbang. Dan ini menurut saya perlu diperbaiki lagi sih untuk kedepannya. Ada evaluasi buat pemerintah nih ya? Evaluasi perlu dievaluasi, karena dengan pemerintah meluncurkan dana yang besar untuk makan gratis, menurut saya itu perlu dievaluasi agar menjadi pertumbuhan fiskal untuk ekonomi Indonesia. Kalau dari Karihana, aku juga penasaran. Dari asli warga Jakarta, ini gimana nih ngelihatnya? Mungkin saya concernnya di soal pajak sih Kak, PPN yang ya kita kan sempat rame banget ya gitu soal PPN 12%, dan akhirnya kebijakan itu dibatasi hanya untuk ya barang-barang mewah kayak gitu. Itu agak sebenarnya awalnya agak rancu sih, 12% gitu, dan akhirnya sekarang sudah dikerucutkan untuk fokusnya barang-barang mewah. Jadi kayak agak lega aja sih saya gitu, karena berat banget Kak kalau hampir PPN 12% gitu, dan apalagi itu kita setiap hari gitu loh, belanja atau segala macam, dan dengan PPN 12% itu berat banget kalau sampai itu benar terrealisasikan oleh pemerintahan Prabowo kayak gitu. Semua belanjaan 12%, itu berat ya? Itu berat banget sih. Ada nggak sih sebenarnya program yang menurut Mas nih, yang dekat dengan masyarakat juga, tapi sebenarnya tuh harusnya tuh udah didorong gitu, lebih dulu di 100 hari masa kerjanya ini? Kalau menurut saya sih, Pak Prabowo sempat ngomong di forum internasional kalau nggak salah, itu mengenai tentang misi menurunkan emisi karbon. Nah itu menurut saya salah satu topik yang penting juga nih untuk masyarakat ketahui mengenai topik ini. Yang lain apa sih Mas yang Mas lihat mungkin ini ini udah ada peningkatan gitu? Presiden Pak Prabowo bilang nggak boleh ada cawe-cawe untuk korupsi, jadi nggak boleh ada cawe-cawe mengenai pelaku usaha besar, pejabat, dan lain-lain sih, gitu sih. Dan itu menurut saya salah satu upaya dari presiden kita untuk coba untuk menurunkan lah, atau juga mencegah korupsi gitu di pemerintahan beliau. Harapannya ke depan seperti apa Mas? Mungkin Mas, dari Masnya dimulai. Iya. Ya, saya berharap sih semoga bakal terjalankan aja sih program-program yang dijanjikan sama Pak Prabowo dan Pak Gibran ke depannya sih. Cobalah untuk melihat selalu isu-isu yang masyarakat hadapi gitu di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Jadi secara keseluruhan, karena dengan mendengarkan isu-isu dari masyarakat langsung itu bisa menjadi evaluasi bagi pemerintahan kita sih. Oke, dari Kak Rihana sebagai warga asli Jakarta gimana? Terutama juga seperti UMKM ya gitu. Karena kan UMKM katanya ada
yang dimana utangnya itu bisa terhapuskan gitu ya Kak ya, walaupun dengan syarat gitu. Ya misalkan kayak aku pengen coba untuk berwirausaha, jadi bisa jadi motivasi aku juga gitu sebagai warga di Jakarta. Apalagi kayak anak muda sekarang butuh banget nggak sih namanya kita pengen UMKM, pengen cari uang Benar. dari hal sampingan itu Tapi tetap kreatif juga ya, Kak. benar. Jadi kayak gitu sih. Jadi dibantu untuk kreativitas anak muda dengan program-program dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Oke, gitu. itu juga meningkatkan dari sisi SDM sendiri ya, Betul. buat kualitas SDM kita ke Betul, depannya. betul. Nah itu dia tadi kita sudah dengar pendapat dari Rihanna, dari Diva, dari Alif. Ini ketiga-tiganya ini nggak hanya warga Jakarta tapi juga ada dari Makassar, orang rantau juga. Ada juga dari Bogor gitu, jauh-jauh nih kerjanya ke Jakarta gitu ya. Kita dengar tadi bahwa harapan-harapannya sangat besar untuk pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kualitas SDM di tanah air. Untuk sementara itu, untuk segmen Santap Siang kali ini, dari saya Nadia Soraya, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.